Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dipertemukan kembali di kelas ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Untuk kelas, saya harap maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita sudah belajar struktur atom. Pada hari ini kita masuk di bab 3. Sebelumnya saya membacakan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan perkembangan sistem produk unsur dikaitkan dengan letak unsur dalam tabel produk unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Yang kedua yaitu mengetahui sistem periodik modern dengan dua perguruan tinggi, yaitu dua perguruan tinggi dengan dua jurusan, yaitu jurusan psikologi dan jurusan sastra Jerman. Kemudian yang terkenal dengan Dilan itu Ramadhani. Dia juga memutuskan walaupun dengan misalnya ada perkara gunanya, tapi dia masih utamakan. Dia bilang dia mengutamakan pendidikan itu nomor 1. Artinya mereka mengutamakan belajar. Padahal ada yang di sini yang sudah menghasilkan uang sendiri dengan ratusan juta. Ada belum? Belum. Keranjang. Tapi kan masih sudah menghasilkan uang, tapi kan masih ingin belajar. Masih ingin menuntut bahkan rela-rela sampai ke luar negeri karena saking pentingnya pendidikan dan saking pentingnya ilmu. Saking pentingnya ilmu sampai dalam Al-Quran dijelaskan Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu satu derajat. Jadi itu penting sekali. Makanya sebagai seorang siswa yang apalagi kita mempunyai penghasilan apa-apa, ya sudah seharusnya kita memotivasikan diri untuk belajar dan menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu sedikit penyemangat untuk kita tetap misalnya terus belajar. Karena ilmu ini banyak. Untuk belajar tak akan habis. Oke? Berikutnya mungkin orang belajar ini tentang kehidupan sehari-hari. Siapa yang sering di mall? Ada yang mau pernah masuk mall? Masuk mall. Atau minimarket atau di sini dua sekawan, kemudian Alfamidi, apa lagi? Iya, Indomaret. Ada yang mau pernah masuk? Masuk sudah. Sudah pernah masuk? Ya. Kalau sudah masuk, ketika mau masuk, itu melihat di apa? Di minimarket itu ataupun di Indomaret, dia penjualan itu tetap ada yang gratis seperti ini. So, artinya yang tanpa sabun, misalnya tanpa sabun dia satu rak tanpa sabun. Yang tanpa biskuit satu rak juga tanpa biskuit. Tuh? Dan sebagainya.
artinya diklasifikasikan, diletakkan di satu jenis yang sama. Seperti itu. Saya bertanya, itu kira-kira ada tujuan untuk apa? Menarik pengunjung. Ada yang bisa lebih jelas? Ya, supaya lebih berat ya, dia bisa jawab. Ya, ya, mempermudah menemukan barang. Ya, berkenaan seperti dulu. Jadi tujuan misalnya para pemilik toko ketika dia susun barang-barang itu satu jenis yang sama, karakter yang sama, misalnya sabun mandi, pokoknya masalah sabun mandi itu dapat tujuan. Misalnya Abi dia mau ini beli sabun, langsung dia menuju ke rak sabun, agar bisa mempermudah menemukan yang dia tuju. Oh, dia ingin beli sabun, dia tinggal saya di tempat sabun. Oh, dia ingin beli biskuit, dia tinggal pergi di tempat biskuit. Itulah yang orang belajar hari ini, yaitu sistem pemilik unsur. Mana sistem pemilik unsur? Ada yang bawah? SPU? Untuk itu, karena kemarin berkurang sebuah kelompok, sekarang saya minta untuk, karena orang ini belajar menggunakan model pembelajaran DBL berbasis masalah. Jadi nanti saya bagikan masing-masing kelompok masalah, kalian kerjakan. Bisa toh? Silakan kelompok satu. Ya, kelompok satu di sini. Kelompok dua, ya, kelompok dua di sini. Kelompok tiga di sana. Kelompok empat, kelompok lima di sini. Kelompok dua. Sudah tambah lagi. Nah, itu kan ada beberapa soal. Yang pertama, yang Imam berusaha untuk mengelompokkan unsur-unsur kimia seperti gambar di atas. Yang kedua, sebutkan kelebihan dan kelemahan dari model tabel produk tersebut. Yang ketiga, tulislah kelebihan dan kelemahan dari sistem produk Mendeleev. Yang keempat, tulislah beberapa unsur yang Anda ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan. Yang kelima, unsur-unsur yang paling berpengaruh atau bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Unsur yang paling berpengaruh atau bermanfaat dalam topik kehidupan itu apa? Jadi adik-adik silakan berdiskusi. Misalnya dengan bahan ajar sini yang saya kasih itu. Kemudian kalau tidak dapat di situ bisa juga di Google kita cari. Silakan berdiskusi, membagi tugas teman-temannya. Oke. Saya persilakan saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Ya, silakan. Teman-teman, mengapa para ilmuwan berusaha untuk mengelompokkan unsur-unsur kimia seperti gambar di atas? Di antara kalian siapa yang bisa menjawab? Supaya memudahkan kita untuk menemukannya.
Mengapa para ilmuwan berusaha untuk mengelompokkan unsur-unsur kimia seperti gambar di atas? Karena untuk menggolongkan unsur berdasarkan kesamaan sifatnya dengan suatu sistem yang konsisten. 5. Kemudian kelompok 1, silakan. Kelompok 1 di nomor 2. Ya, silakan. Ya, Abi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar di atas merupakan salah satu model tabel periodik yang dikemukakan oleh John Johann Wolfgang Goldner pada tahun 1829. Sebutkan kelebihan dan kelemahan dari model tabel periodik tersebut. Kelebihan: adanya kemiripan sifat antara unsur yang berada di tengah dengan unsur yang berada di tepi sebelah kanan dan kiri. Yang lain saya perhatikan, nanti kalau ada yang tidak sesuai, pasti diberikan pendapat. Ya, silakan. Kelemahan yaitu tidak dapat mengklasifikasikan unsur yang jumlahnya banyak dan mirip walaupun sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok tidak ada tersebut. Dan berubah secara teratur. Kelemahannya anomali atau penyimpangan. Unsur hidrogen dari unsur yang lain tidak dijelaskan. Dan panjang periode tidak sama dan sebabnya tidak dijelaskan. Ya, ada yang seperti oksigen, hidrogen, besi, aluminium, emas, kalsium, dan magnesium. sudah. Ini masuk di permainan dengan James turnamen. Jadi siapa yang mengumpulkan poin yang paling besar berarti dia keluar sebagai juara. Sudah, jadi setiap kelompok saya minta satu. Pengerjaannya cuma Di tengah, Hasil diskusi kami.